Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku sekalian. Jadi ketemu lagi dengan saya Rizkal dalam pelajaran matematika. Jadi untuk hari ini ya seharusnya itu adalah materi PKN. Tapi karena materi PKN kita di tema 4 itu sudah habis, makanya tidak apa-apa saya isi saja dengan materi matematika karena harusnya matematika kita itu kita lanjutkan hari Senin kemarin. Tapi karena hari Senin kemarin itu kita ulangan hari yang kedua, makanya tidak apa-apa. Materi matematika yang kita harus pelajari kemarin hari Senin saya pindahkan saja ke hari ini untuk menggantikan PKN. Karena kenapa? Minggu depan itu saya beralih ke tema 5 untuk keseluruhan mata pelajaran. Jadi untuk minggu ini saya belum beralih dulu karena masih ada beberapa yang harus kita selesaikan seperti ulangan harian matematika kemarin, kemudian ada juga tugas proyek kelas untuk IPA, dan itu waktunya sampai besok. Dan untuk PKN itu materinya sudah selesai. Kemudian nanti juga SBDP itu di hari Sabtu itu ada juga tugasnya. Jadi untuk tema limanya itu nanti saya lanjutkan untuk minggu depan saja. Mulai hari Senin itu kita sudah masuk di tema 5. Oke, seperti itu. Nah, untuk sekarang kita masuk di matematika itu. Matematikanya adalah lanjutan dari penjelasan tentang perbandingan minggu lalu ya, tentang perbandingan minggu lalu. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan dasar-dasar dari sebuah perbandingan. Nah, sekarang saya mau memasuki dua contoh jenis soal dalam perbandingan tersebut. Jadi kemarin kan sudah ada jenis soal pertama yang saya berikan, itu adalah soal yang paling dasar. Sekarang saya mau masuk menambah dua jenis soal yang sering muncul di ulangan dalam soal itu dalam bentuk perbandingan, tapi jenisnya berbeda. Ya, jadi saya akan perlihatkan cara menghitungnya bagaimana. Oke, jangan kemana-mana, simak dan pelajari karena matematika itu harus tetap diulang. Oke, kita lanjut. Oke, jadi di sini kita punya dua soal. Contoh soal yang pertama itu adalah kelereng Arman dan Rudi berjumlah 180 butir. Perbandingan kelereng Arman dan Rudi itu 4:5. Tentukan jumlah kelereng masing-masing. Jadi untuk soal pertama ini yang kita cari adalah jumlah kelereng dari masing-masing anak. Tapi jika kita menjumlahkan kelereng keduanya itu adalah 180 butir. Yang kita ketahui di sini adalah cuma perbandingannya saja antara kelereng Arman dan kelereng Rudi itu perbandingannya 4:5. Nah, yang kita akan cari adalah jumlah kelereng Arman dan jumlah kelereng Rudi, seperti itu. Nah, soal yang kedua itu adalah perbandingan umur ayah dan ibu adalah 9:8. Selisih umur ayah dan ibu adalah 5 tahun. Umur mereka masing-masing adalah titik-titik. Nah, untuk soal yang kedua ini jenisnya berbeda, tapi tetap perbandingan. Soal yang kedua itu adalah perbandingannya ada 9:8 dan yang diketahui itu bukan jumlahnya. Kalau yang pertama ini kan jumlahnya, tapi yang diketahui itu adalah selisihnya. Selisih dari umur keduanya itu adalah 5 tahun. Nah, yang ditanyakan di sini sama dengan di atas adalah umur ayah dan umur ibu. Jadi di sini soal sama-sama perbandingan tapi jenisnya berbeda. Ini yang kita akan kerjakan. Oke? Oke. Jadi kita akan bahas soalnya. Jadi soal yang pertama dulu, ini ya contoh soal yang pertama. Jadi ingat, jika kita mengerjakan soal cerita seperti ini, jangan lupa tulis diketahuinya ditanyakan dengan jawaban. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kalian tahu yang mana yang diketahui, kemudian yang mana yang ditanyakan, dan pada saat kalian menjawab itu maka akan gampang dikerjakan seperti itu ya. Oke, jadi contoh yang pertama adalah yang kita ketahui itu adalah jumlah kelereng keduanya ya,
keduanya, yaitu 180. Kemudian yang diketahui kedua itu adalah perbandingan kelereng mereka, ya. Berarti perbandingannya itu adalah Arman banding Rudy itu sama dengan 4:5. Nah itu ya, jangan sampai terbalik. Jadi jika Arman 4 ya tulis Arman 4, jika Rudy 5 tulis Rudy 5. Jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik itu kalian akan salah dalam menghitung. Kemudian diketahui sudah ditanyakan. Sekarang ditanyakannya itu adalah jumlah kelereng masing-masing, ya, masing-masing. Artinya jumlah kelereng Rudy berapa dan jumlah kelereng Arman itu berapa. Oke, jawab ya, jawab. Nah, perhatikan. Di sini soalnya mengatakan kelereng Arman dan Rudy berjumlah. Jadi di sini kita harus garis bawah itu berjumlah. Kalau dia berjumlah berarti ingat, jumlah itu berarti kelereng Rudy ditambahkan dengan kelereng Arman. Nah, jadi untuk menghitung itu jangan lupa dijumlahkan juga di perbandingannya. Karena sebenarnya perbandingan itu adalah bentuk sederhana dari jumlah kelereng mereka yang sebenarnya. Jadi jangan lupa dijumlahkan. Jadi untuk pertama itu kita akan mencari jumlah kelereng Arman, ya, Arman. Berarti kalau kita mau menghitung jumlah kelereng Arman, berarti perbandingannya itu adalah 4. Nah, ingat, berarti 4, ya. Kenapa di atas 4? Karena yang kita cari adalah Arman. Per 4 tambah 5. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa ada 4 tambah 5 di bawah? Iya, karena di sini yang di keterangan soal itu adalah berjumlah. Artinya kalau dia berjumlah, artinya adalah kelereng Arman dan kelereng Rudy itu dijumlahkan. Nah, makanya di sini 4 ditambah 5. 4 ini adalah perbandingan kelereng Arman, 5 ini adalah perbandingan kelereng Rudy. Nah, makanya kita jumlahkan dikali 180. 180 dari mana? 180 itu dari jumlah kelereng keduanya. Makanya dikalikan 180. Oke, lanjut. Berarti sama dengan, ya, 4 per 4 tambah 5 berarti 9 dikali 180. Oke, lanjut. Berarti 4 dikali 180 per 9. Oke, sama dengan. Nah, kita cari dulu 4 dikali 180. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk mencakar. Jadi mencakar itu dalam bentuk bersusun bisa memudahkan ataukah melatih kalian dalam berhitung. Jadi 180 dikali 4, ya. 4 kali ini dikali 4 kali 0 0, 4 kali 8 berarti 32, berarti 2 simpan 3, 1 kali 4 berapa? 4 tambah 3 berarti 7, ya. Jadi 7. Hasilnya adalah 720 per 9. Oke. Sama dengan berapa? Nah, ini 70 per 9 jangan lupa. Tidak apa-apa, kalian bagi dalam bentuk bersusun juga, ya. 9. Nah, oke. Sekarang 7 bagi 9 tidak bisa. Jadi karena 7 bagi 9 tidak bisa, langsung 72. 72 berarti berapa? Nah, 8. Di sini 8, ya. 8 kali 9 berarti 72, ya. 8 kali 9 berarti 72, ini dikurang. 72 kurang 72 berarti 0, ya. Kalau dia sudah 0 ya sudah selesai. Tidak usah lagi diturunkan ini. Berarti berapa di sini? Ya, sini 8 kali 9 72, ya. Oke, 0. Jadi nolnya di sini
berapa? Nolnya di sini tidak usah diturunkan lagi. Nolnya di sini langsung saja naikkan ke sini. Ya, 80. Seperti itu. Ya. Sekarang saya ulang ya. 720 bagi 9, 7 bagi 9 tidak bisa. Oke. Berarti di sini kita ambil 72. 72 bagi 9 sama dengan 8. 8 kali 9 70 0. Nah, di sini masih ada 01. Enggak usah diturunkan, langsung dinaikkan saja di sini. Jadi kita dapat 80. Seperti itu. Jadi 720 bagi 9 berarti 80. Oke? Oke. Berarti ini adalah kelereng siapa? Kelereng Arman. Nah, lanjut. Sekarang kita mencari kelereng Rudi, ya. Kelereng Rudi. Nah, ingat, kelereng Rudi ini 5, ya. Perbandingannya adalah 5. Maka jangan lupa yang di atas itu 5. Oke, per tetap. Karena dia penjumlahan jadi tetap. 4 tambah 5. Oke. Di atas 5, Pak. Kenapa di atas 5? Iya, karena yang kita cari adalah kelereng Rudi. Perbandingan kelereng Rudi itu adalah 5 dikali tetap juga 180. Oke. Berarti lanjut sama dengan 5 per 9 dikali 180. Oke. Berarti dapat sama dengan 5 dikali 180 per 9. Nah, sama dengan berapa? Nah, cakar lagi, tidak apa-apa. 180 kali 5 berarti 0, ya. 5 kali 8 berarti 40. 0, 4, 1 kali 5, 5 tambah 4 berarti 9. Berarti dapat 900 per 9. Oke. 900 per 9 ya tidak usah dicakar, keterlaluan kalau kamu tidak tahu 900 bagi 9. 900 bagi 9 itu berarti 100. Ini 100 ini adalah kelereng Rudi. Nah, jadi di sini kita ketahui kelereng Arman itu sama dengan 80. Kelereng Rudi itu sama dengan 100 butir, ya, butir. Oke. Nah, kita mau buktikan, ya. Nah, di sini kan soalnya kelereng Arman dan Rudi berjumlah 180 butir. Jadi kita akan buktikan apakah ini benar. Ya, kita jumlahkan saja kelereng Arman dan kelereng Rudi. 80 butir sama 100 butir berarti 180 butir, ya. Nah, ini terbukti benar, ya, terbukti. Oke, cukup ya untuk soal pertama. Kita lanjut soal kedua. Oke, kita lanjut di soal kedua. Jadi contoh soal kedua. Oke, perhatikan. Perbandingan umur ayah dan ibu adalah 9 banding 8. Selisih umur ayah dan ibu adalah 5 tahun. Umur mereka masing-masing adalah, nah, perhatikan ya. Selisih kita garis bawah di sini itu adalah lawan dari penjumlahan, berarti pengurangan. Jadi kita tulis diketahui dulu, diketahui selisih umur sama dengan 5 tahun. Oke. Kemudian perbandingan umur itu ayah banding ibu itu berapa? 9 banding 8. Oke, itu yang diketahui. Nah, yang ditanyakan apa? Ditanyakan itu adalah umur mereka masing-masing. Oke. Jawab ya. Jawab. Oke. Perhatikan, yang kita mau cari adalah umur ayah dan umur ibu. Tapi yang kita ketahui adalah selisihnya. Nah, jika kita mengetahui adalah selisih, berarti namanya saja selisih itu pasti dikurangkan. Jadi ingat, kita harus kurangkan. Dan ingat, jika kita mengurangkan, selalu yang di depan itu yang banyak. Nah, kita cari umur ayah. Umur ayah berarti yang di atas adalah umur ayah, ya, umur ayah. Berarti yang di atas adalah 9 per
9 dikurang 8 ya. Karena selisihnya itu 9 dikurang 8. Nah, sama dengan berapa? Dikali ya, dikali 5. 5 apa itu? 5 tahun. Nah, kenapa dikurang, Pak? Dikurang itu karena ya selisih, berarti harus dikurangkan umur ayah dan umur ibu. Nah, lanjut. Berarti 9 per 1 ya dikali 5, berarti sama dengan 9 dikali 5 per 1, berarti sama dengan 9 kali 5 berarti 45 per 1, berarti sama dengan berapa? 45 tahun. Ini adalah umur ayah ya, umur ayah. Nah, lanjut. Umur ibu. Oke. Umur ibu berarti yang di atas itu adalah 8 ya, karena yang kita tanyakan adalah umur ibu, berarti 8 per 9 dikurang 8. Pak, kenapa tidak dibalik? Iya, karena pengurangan itu harus di depan yang banyak, seperti itu. Kalau tidak, nilainya pasti negatif. Di sini kita tidak berbicara tentang bilangan bulat. Nah, berarti tetap dikali 5. Oke, berarti sama dengan 8 per 1 kali 5. Berarti sama dengan 8 kali 5, 40 per 1. Oke, 40 per 1 itu sama dengan 40 tahun. Oke, ini adalah umur ibu. Jadi, umur ayah sama dengan 45 tahun. Umur ibu sama dengan 40 tahun. Oke. Nah, mau membuktikan karena di sini selisihnya adalah 5 tahun selisihnya. Nah, kita buktikan saja. Umur ayah dikurang umur ibu itu 45 tahun dikurang 40 tahun itu sama dengan 5 tahun. Ya, berarti ini terbukti. Oke. Oke, gitu ya. Jadi itu dua versi soal yang sebenarnya sama tapi jenisnya berbeda. Jadi silakan diulang-ulang supaya kalian tidak bingung dan bisa menguasai. Oke, cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.